Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini Engkau masih menolong kami, hingga kami masih boleh beribadah, bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang urapi hati dan pikiran kami, berikan kami roh konsentrasi, sehingga firman Tuhan boleh kami mengerti dan boleh kami pahami dan lakukan dalam kehidupan nyata. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, salam bagi kita semuanya. Kita bersyukur jika sampai hari ini Tuhan masih menolong kita, sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita di minggu ini diambil dari kitab Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Yohanes 4 ayat 5 sampai 14. Mari kita baca firman Tuhan. Dimulai dari ayat yang kelima. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami, dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Demikianlah firman Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Ada sebuah keluarga. Keluarga ini mempunyai 2 orang anak. Anak-anaknya bertumbuh begitu bahagia. Mereka sangat kompak sekali. Tapi ternyata setelah anak-anak ini bertumbuh dewasa dan akhirnya mereka menikah dengan keluarga mereka masing-masing, dan saat orang tua mereka telah tiada, diadakanlah pembagian harta gonogini, harta warisan. Dan ternyata mereka ingin lebih berkuasa satu dengan yang lain. Tidak ada kecocokan di antara mereka berdua. Mungkin sering juga terjadi ya Bapak Ibu, di tengah-tengah kehidupan kita. Dan akhirnya bukan hanya sampai di situ saja, akhirnya mereka menjadi keluarga yang terpisah. Tidak ada lagi hubungan silaturahmi satu dengan yang lain.
Dan warisan ladang yang telah diwariskan oleh orang tua mereka, kini mereka bagi dua. Dan tidak hanya dibagi dua dalam arti berdamai dengan baik, tapi akhirnya sang kakak ini membangun sebuah parit yang sangat lebar, dalam, sehingga tidak ada lagi boleh berkomunikasi dari satu seberang ke seberang yang lain. Betul-betul sang kakak ini mengatakan, kita sudah putus. Tidak ada lagi silaturahmi baik di antara kita sampai kepada anak dan keturunan kita. Bapak Ibu, setelah perjalanan waktu, mereka akhirnya juga punya anak-anak dan punya cucu, pahopu dari generasi mereka. Dan teruslah peristiwa ini terus berlanjut. Tapi Bapak Ibu, dalam sebuah kemarahan, akhirnya sang kakak memanggil seorang ahli bangunan dan dia berkata, tolong bangun sebuah tembok yang tinggi. Tadi Bapak Ibu dia hanya membangun parit yang dalam, lebar, tapi kemudian dia mengatakan, aku ingin membangun tembok yang tinggi supaya tidak bisa saling melihat satu dengan yang lain. Setelah itu sang ahli bangunan datang. Tapi Bapak Ibu, apa yang terjadi setelah beberapa minggu, sang ahli bangunan mengerjakan pekerjaannya. Pemilik ladang itu pergi melihat hasil yang telah dibangun. Betapa terkejutnya ia Bapak Ibu, karena apa? Ternyata sang ahli bangunan tadi tidak membangun tembok yang tinggi, tapi justru dia membangun jembatan dari tanah sang kakak kepada tanah sang adik. Saat melihat itu, anak cucunya begitu bahagia. Opung, wah luar biasa. Kita telah bisa melihat, kita telah bisa menyeberang dari ladang kita ke tempat yang di seberang itu. Kami sangat senang. Dan dari jauh Bapak Ibu, ternyata sang adik datang dengan berurai air mata dan berkata, terima kasih, ternyata hubungan kita bisa diperbaiki kembali. Bapak Ibu, pertanyaan bagi kita. Satu sisi sang kakak boleh marah karena ternyata tidak sesuai dengan apa yang dia katakan kepada sang ahli bangunan. Tapi ternyata Bapak Ibu, sang ahli bangunan berkata, lihatlah apa yang dialami oleh anak-anakmu, apa yang dialami oleh keluargamu. Ada sukacita yang luar biasa. Bapak Ibu, dari ilustrasi itu, pelajaran apakah yang bisa kita lihat? Inilah sebenarnya pengalaman rohani, pengalaman kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel sebagai bangsa Tuhan. Setelah Salomo menjadi raja, kerajaannya dibangun begitu besar dan megah.
Tapi setelah Salomo meninggal, akhirnya anaknya Yerobeam dan Rehabeam, mereka saling berebut kekuasaan. Akhirnya kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara dan Israel Selatan, Samaria dan Yerusalem. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dari peristiwa itu kita boleh melihat catatan sejarah bahwa terputus hubungan komunikasi bahkan sampai kepada generasi itu. Boleh kita melihat dalam teks kita ini bahwa orang Samaria kalau bertemu dengan orang Yahudi, disebutkan dalam teks kita ini, tidak saling menyapa. Coba Bapak Ibu, kalau dari kita kecil kita bisa begitu bahagia, tetapi mungkin setelah dewasa, setelah berkeluarga, hubungan itu boleh terputus. Apa yang terjadi? Tapi kita bersyukur bahwa Yesus tidak ikut dalam tradisi, bahkan Yesus ingin mengubah. Dalam teks firman Tuhan hari ini membuat jembatan komunikasi yang baru, hubungan yang baru, pemulihan yang baru yang dilakukan oleh Yesus sebagai Tuhan Sang Mesias itu. Disebutkan di ayat 5, maka sampailah ia ke kota Samaria yang bernama Syikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih untuk perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Di tengah perjalanan itu ada seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan Yesus menyapa, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan itu kepadanya, "Masakan engkau?" Kita bisa melihat di sini, kita garis bawahi. "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Tidak ada komunikasi saling menyapa. Kalau bertemu di pinggir jalan, mereka akan saling mencari jalan lain supaya tidak saling menyapa. Pertanyaan, adakah di antara kita yang masih tidak saling menyapa? Ya, hubungan yang sudah lama putus. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan, mari kita adakan pemulihan kembali, karena kita telah memiliki Kristus. Bapak Ibu, dalam sebuah komunikasi itu kita bisa melihat seakan-akan Yesus yang meminta air. Tapi sesungguhnya Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada perempuan itu. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah," kita garis bawahi. Ayat 10. "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dalam poin yang pertama tadi seakan-akan Yesus mau meminta air, tapi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus mau memperkenalkan tentang air hidup yang kekal. Dan akhirnya berbanding terbalik, sekarang perempuan itu yang datang dan meminta kepada Yesus supaya dia juga diberikan air hidup itu. Boleh kita melihat dalam teks kita ini bahwa orang Samaria kalau bertemu dengan orang Yahudi, disebutkan dalam teks kita ini, tidak saling menyapa. Coba Bapak Ibu, kalau dari
kita kecil, kita bisa begitu bahagia. Tetapi mungkin setelah dewasa, setelah berkeluarga, hubungan itu boleh terputus. Apa yang terjadi? Tapi kita bersyukur bahwa Yesus tidak ikut dalam tradisi, bahkan Yesus ingin mengubah. Dalam teks firman Tuhan hari ini membuat jembatan komunikasi yang baru, hubungan yang baru, pemulihan yang baru yang dilakukan oleh Yesus sebagai Tuhan Sang Mesias itu. Disebutkan di ayat 5, maka sampailah ia ke kota Samaria yang bernama Syikar dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih untuk perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Di tengah perjalanan itu ada seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Dan Yesus menyapa, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan itu kepadanya, "Masakan engkau?" Kita bisa melihat di sini, kita garis bawahi. "Masakan engkau seorang Yahudi meminta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Tidak ada komunikasi saling menyapa. Kalau bertemu di pinggir jalan, mereka akan saling mencari jalan lain supaya tidak saling menyapa. Pertanyaan, adakah di antara kita yang masih tidak saling menyapa? Ya, hubungan yang sudah lama putus. Hari ini firman Tuhan mau mengatakan, mari kita adakan pemulihan kembali karena kita telah memiliki Kristus. Bapak Ibu, dalam sebuah komunikasi itu kita bisa melihat seakan-akan Yesus yang meminta air. Tapi sesungguhnya Yesus tahu apa yang menjadi kebutuhan daripada perempuan itu. Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah," kita garis bawahi. Ayat 10. "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Dalam poin yang pertama tadi seakan-akan Yesus mau meminta air, tapi sebenarnya Bapak Ibu, Yesus mau memperkenalkan tentang air hidup yang kekal. Dan akhirnya berbanding terbalik, sekarang perempuan itu yang datang dan meminta kepada Yesus supaya dia juga diberikan air hidup itu. Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Yesus tahu bahwa perempuan itu bukanlah notabene perempuan yang baik-baik, dalam arti dia punya pergumulan yang begitu sangat berat. Kalau kita baca dalam teks selanjutnya, sebenarnya Yesus mengatakan kepada perempuan itu di ayat yang ke-16, kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datanglah ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu." Coba bayangkan Bapak Ibu, perempuan itu telah punya 5 suami dan yang sekarang ada padanya bukanlah suaminya. Ini adalah sebuah pergumulan yang luar biasa. Semua orang punya mimpi kalaulah keluarganya diberkati. Mungkin kita punya harapan suami kita baik, atau istri kita baik, keluarga kita baik, damai sejahtera. Tapi Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi
Tidak jarang mungkin kita alami banyak persoalan sehingga keluarga kita bisa hancur berantakan. Tapi dalam kondisi seperti itu, ternyata Tuhan menyapa lintas budaya, bahkan Tuhan menyapa kesendirian, pergumulan kita, kekosongan kita dalam kehidupan ini. Kalau digambarkan sebenarnya, perempuan ini sedang mengalami dehidrasi dalam kehidupannya. Ia kehausan dalam arti mengalami kehampaan hidup. Tidak ada kebahagiaan yang notabene kita bisa melihat pergumulannya yang begitu berat. Adakah di antara kita Bapak Ibu juga mengalami kehampaan hidup, mengalami dehidrasi dalam kehidupan kita? Kita butuh pertolongan. Kalau kita terjemahkan, harus secepat mungkin ada infus cairan yang masuk ke tubuh kita. Yesus menyapa, memperkenalkan diri bahwa dialah air kehidupan itu. Air adalah kebutuhan pokok. Yesuslah sumber kekuatan yang baru, yang memampukan kita menapaki hari-hari kehidupan kita, sehingga kita dipulihkan, dikuatkan dari semua kedahagaan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Benar ya Bapa, kami sering kali mengalami kehampaan hidup, kesendirian, pergumulan, hidup yang berat, seperti yang dialami oleh perempuan Samaria ini. Tapi ternyata Engkau datang dan menyapa. Tuhan hadir melampaui lintas budaya, adat, tradisi. Bahkan Tuhan hadir menyapa kami dalam kesendirian, pergumulan, kekosongan kehidupan kami. Engkau menawarkan air kehidupan. Seringkali memang Tuhan, kami mengalami dehidrasi dalam kehidupan kami. Tapi terima kasih buat firman-Mu. Saat kami percaya dan bertemu dengan Kristus, sang air kehidupan itu, kami boleh mengalami kekuatan kehidupan yang baru. Kami masih boleh mengalami kepuasan hidup, bersyukur dalam kehidupan kami. Dan itulah yang terus Tuhan memancar dan terpancar dalam kehidupan kami. Sampai kepada datangnya Kristus kedua kali dan kami menerima kehidupan yang kekal. Kami berdoa buat setiap pribadi, bahkan setiap keluarga yang mungkin Tuhan di perjalanan kehidupan kami yang hari ini juga mengalami kekosongan, kehampaan hidup. Banyak hal yang kami rindukan Tuhan dalam kehidupan kami. Keluarga yang punya kerinduan mempunyai keturunan anak yang mungkin mereka telah nantikan bertahun-tahun. Dalam nama Tuhan, Engkau yang berkati Bapa. Keluarga yang mengalami sakit penyakit, kami berdoa dalam nama Tuhan, Engkau terus juga menyapa, menguatkan anak-anak kami yang pemuda yang mencari pasangan hidup. Engkau juga Tuhan yang memberkati, mempertemukan jodoh yang terbaik bagi mereka.
Saat mereka mengalami kegalauan, kekosongan, kehampaan, jangan biarkan mereka bergumul sendiri Tuhan. Engkau yang boleh menyapa mereka Tuhan dalam pergumulan mereka. Bahkan juga Tuhan, saat kami mencari pekerjaan, sungguh Tuhan di masa pandemik ini, kami harus berjuang lebih dan lebih lagi. Tapi dalam nama Tuhan Engkau, Tuhan yang memberikan jalan keluar. Engkau yang menunjukkan pekerjaan yang tepat. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, anak-anak kami juga kami berdoa, berkati mereka Bapa dalam sekolah, pendidikan mereka sekalipun belajar sekolah dari rumah. Kau berikan roh konsentrasi, roh hikmat pengetahuan dari Tuhan, sehingga mereka juga Tuhan masih boleh belajar lebih dan sungguh lagi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kesehatan kami juga kami berdoa, Tuhan yang terus Tuhan melawat menuntun perjalanan kehidupan kami, sehingga kami masih boleh bersyukur buat hari yang Tuhan beri. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin.